Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen untuk menciptakan pemerintahan bersih dari korupsi. Prabowo juga meluruskan soal memaafkan koruptor. Terlepas dari pro kontra, penegasan Presiden yang tidak akan mengampuni koruptor secara cuma-cuma menjadi angin segar bagi upaya keras melawan korupsi di tanah air. Katakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu, kalau koruptornya sudah tobat, orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari. Nyangkut soal mekanismenya nanti, kalau toh kebijakan pengampunan itu akan diambil oleh Bapak Presiden. Tetapi sampai hari ini kita baru di Kementerian Hukum lagi menyiapkan rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi, dan grasi. Itu hanya mengcompare saja bahwa ada proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang merugikan ke perekonomian negara, itu boleh diselesaikan di luar pengadilan, ya kan? Kan itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Setelah menghentikan wacana pemberlakuan denda damai, pemerintah diharapkan tidak lagi melanjutkan rencana pemberian amnesti dan abolisi untuk koruptor. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD menilai alih-alih mengampuni koruptor dengan dalih pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara, Menko Polhukam periode 2019-2024 itu mendorong pemerintah memperjuangkan pembentukan undang-undang perampasan aset. Dan salah kalau mengatakan undang-undang untuk mengembalikan aset itu tidak ada jalannya. Kalau mau ya undang-undang perampasan aset diberlakukan aja, undang-undang perampasan aset yang sudah dituju oleh DPR sama pemerintah dulu, tapi lalu macet di DPR. Itu saja diundangkan, itu lebih gampang. Polemik pengampunan bagi koruptor menggema usai Presiden Prabowo melontarkan gagasan pengampunan bagi koruptor sepanjang mengembalikan uang yang dicuri, disampaikan saat berbicara dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Kairo, Mesir, 18 Desember lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Sebagian kalangan menganggap pernyataan Presiden tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi di tanah air yang masih terpuruk. Terlepas dari pro kontra, penegasan Presiden yang tidak akan mengampuni koruptor secara cuma-cuma menjadi angin segar bagi upaya keras melawan korupsi di tanah air. Pepatah Jawa, Sabdo Pandito Ratu, perkataan seorang pemimpin harus mencerminkan penjaga moral, termasuk moral untuk melawan koruptor. Presiden Prabowo harus di barisan terdepan dalam perang melawan korupsi yang sangat merugikan negara. Seluruh pihak termasuk pejabat negara dan aparat penegak hukum harus tegak lurus terhadap kepemimpinan Presiden dalam memberantas korupsi. Sehebat apapun kelengkapan hukum dan perundang-undangan, tidak akan ada artinya tanpa pelaksana yang berintegras. Wajah negara harus tegas di hadapan siapapun pelanggar hukum termasuk koruptor. Bukan sebaliknya, tampak ramah bagi para pencuri uang negara yang sepatutnya dihukum berat. Biarkanlah hukum menjadi panglima dalam perang melawan korupsi, disertai komitmen tinggi dari para penegak hukum. Penegak hukum harus bisa menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Putusan hukum yang secara telanjang meremehkan akal sehat publik akan semakin menjauhkan dari keberhasilan memberantas korupsi di negeri yang masih banyak terdapat warga miskin.
Demikian catatan Kompas TV hari ini, kita akan jumpa lagi pekan depan.